Sekejap, leher dokter itu patah dengan bunyi sangat keras. Darah menyembur ke bajuku. Perawat lain menjerit lari ke arah pintu. Tapi pintunya tertutup sendiri. Wanita itu menatap kami satu persatu lalu berkata dengan nada datar, "Bagaimana rasanya punya wajahmu?" Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? "Wow!" Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Kalau lo kerja di rumah sakit, lo pasti pernah lihat hal yang aneh. Tapi, apa lo pernah lihat seseorang yang bahkan bukan manusia? Mereka bilang ini kejadian nyata. Tepatnya pada tahun 1972, di sebuah rumah sakit di Kanada. Seorang wanita masuk ke IGD tanpa wajah. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun perawat di ruangan itu yang hidup untuk menceritakannya. Namaku Claire. Tahun 1972, aku bekerja sebagai perawat magang di sebuah rumah sakit di Montreal. Semua berjalan normal, sampai seorang dokter memanggil kami dengan nada panik. Kita punya pasien baru, dan kau harus lihat ini sendiri. Wanita itu datang sendirian. Rambut pirangnya basah kuyup seperti baru ditarik keluar dari air. Dia mengenakan gaun putih panjang, dan seluruh tubuhnya kaku seperti mayat. Tapi yang paling membuat seorang terpaku adalah wajahnya. Dia tidak punya ekspresi, tidak ada alis, dan tidak ada bibir. Dan di tempat mulutnya hanya ada bekas sayatan besar dari telinga ke telinga, dijahit dengan kasar, seperti seseorang mencoba menempelkan senyum di wajah yang tidak punya bentuk. Kami kira dia adalah korban kekerasan, tapi tidak ada darah dan tidak ada luka segar. Kulitnya terlalu halus, seperti lilin. Dokter bedah memintaku menyiapkan ranjang pemeriksaan. Tiba-tiba, wanita itu berdiri sendiri. Gerakannya kaku, tapi matanya menatap lurus ke arah kami. Matanya besar, mungkin terlalu besar. Bola matanya mengkilap seperti kaca boneka. Salah satu perawat berbisik, "Tuhan, apa dia masih hidup?" dan saat itu wanita itu tersenyum. Senyumnya lebar banget, sampai jahitan di pipinya mulai robek sedikit. Darah menetes ke lantai putih, tapi dia tetap tersenyum, dan langkahnya pelan mendekati kami. Dokter memegang pisau bedah, mencoba memeriksanya. Nana, siapa nama Anda? Tidak ada jawaban. Lalu, dia membuka mulutnya perlahan. Jahitannya robek sepenuhnya, mengeluarkan suara seperti kain yang disobek. Dan dari dalam mulut itu, terdengar suara, bukan manusia. Suaranya berat, dalam, dan bergema dari dinding. Dia mencengkram dokter itu dengan kekuatan yang gak masuk akal. Sekejap, leher dokter itu patah dengan bunyi sangat keras. Darah menyembur ke bajuku. Perawat lain menjerit lari ke arah pintu. Tapi pintunya tertutup sendiri. Wanita itu menatap kami satu persatu lalu berkata dengan nada datar, "Bagaimana rasanya punya wajahmu?" Aku pingsan sebelum bisa lihat apa yang terjadi berikutnya. Ketika aku sadar, rumah sakit sudah kosong. Polisi bilang tidak ada catatan pasien seperti itu malam itu. Tapi mereka menemukan 3 jenazah staf rumah sakit. Dan semua wajah mereka hilang, seperti diiris rapi dari kulit kepala.
Rekaman CCTV hilang, laporan pasien dihapus dari arsip. Tapi ada satu foto yang berhasil lolos, menunjukkan wanita itu sebelum kejadian. Kulitnya pucat seperti porselin, matanya besar kosong, dan senyum lebar yang tampak dijahit ke wajahnya. Beberapa orang bilang dia adalah eksperimen medis yang gagal, seorang pasien mental yang operasi wajahnya salah. Tapi banyak juga yang percaya dia bukanlah manusia, melainkan entitas yang menyamar menjadi wanita untuk memahami bentuk manusia. Sejak malam itu, rumah sakit itu ditutup, dan setiap rumah sakit di Kanada sekarang punya aturan tak tertulis. Kalau pasien masuk tanpa ekspresi dan terlalu tenang, panggil polisi, bukan dokter. Karena siapa tahu, dia akan datang lagi.